Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program masih baca Sirah Nabawiyah, dan hari ini kita masuk ke bab tambahan ya. Kalau menurut saya ini bab tambahan karena Sirah Nabawiyah sendirinya sudah ditutup ya di episode kemarin, dan ini ada 4 bab tambahan, 4 episode tambahan tentang sejarah singkat Khilafah Rashidah. Untuk episode hari ini kita akan masuk ke bab tambahan yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka membicarakan siapakah sepatutnya yang menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin dan mengurusi persoalan umat. Setelah diskusi, pembahasan, dan pengajuan sejumlah usulan, tercapailah kesepakatan bulat. Khalifah Rasulullah pertama setelah kematian beliau adalah orang yang pernah menjadi khalifah atau pengganti Nabi SAW dalam mengimani kaum muslimin pada saat beliau sakit. Itulah As-Siddiq, sahabat beliau yang terbesar dan pendamping beliau di dalam gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu tidak pernah menentang kesepakatan tersebut. Keterlambatan baiat Ali kepada Abu Bakar karena urusan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat yang terjadi antara Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu anha mengenai masalah warisan Fatimah dari Rasulullah SAW. Hal-hal penting yang dilakukan Abu Bakar selama menjadi khalifah. Pertama, pemberangkatan pasukan Usamah. Setelah resmi menjadi khalifah, Abu Bakar segera memberangkatkan pasukan Usamah. Pasukan itu tertahan setelah sampai di sebuah tempat dekat Madinah bernama Zu Kashab, tempat ketika Usamah mendapat berita tentang sakitnya Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak mempedulikan pendapat-pendapat yang mendesak agar pasukan Usamah dibekukan, mengingat tersebar luasnya kemurtadan di sebagian barisan. Sebagaimana juga beliau tidak mempedulikan pendapat-pendapat yang menghendaki penggantian Usamah dengan orang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berangkat mengantarkan pasukan yang dipimpin Usamah dengan berjalan kaki. Ketika Usamah bermaksud turun dari kendaraannya agar dinaiki oleh Abu Bakar, ia berkata kepada Usamah, "Demi Allah, engkau tidak perlu turun dan aku tidak usah naik." Selanjutnya Abu Bakar menyampaikan wasiat kepada pasukan untuk tidak berkhianat, tidak menipu, tidak melampaui batas, tidak mencincang musuh, tidak membunuh anak-anak atau wanita atau orang lanjut usia, tidak memotong kambing atau onta kecuali untuk dimakan. Di antara wasiat yang disampaikan Abu Bakar kepada mereka ialah, jika kalian melewati suatu kaum yang secara khusus melakukan ibadah di biara-biara, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka sembah. Kemudian secara khusus Abu Bakar berkata kepada Usamah, jika engkau berkenan, kuusulkan agar engkau mengizinkan Umar untuk tinggal bersamaku, sehingga aku dapat meminta pandangannya dalam menghadapi persoalan kaum muslimin. Usamah menjawab, urusannya terpulang kepadamu. Kemudian Usamah bergerak bersama pasukannya. Setiap kali melewati suatu kabilah yang para warganya banyak melakukan kemurtadan, Usamah berhasil mengembalikannya lagi kepada Islam. Orang-orang murtad itu merasa gentar karena mereka yakin seandainya kaum muslimin tidak dalam posisi yang amat kuat, niscaya mereka tidak akan keluar sekarang ini dan dengan pasukan seperti ini untuk menghadapi orang-orang Romawi. Sesampainya di negeri jajahan Romawi, tempat di mana ayahnya terbunuh, Usamah beserta pasukannya menyerbu mereka hingga Allah memberikan kemenangan. Kemudian mereka kembali dengan membawa kemenangan. Kedua, memberangkatkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Pasukan ini dibaginya 10 panji, masing-masing pemegang panji diperintahkan untuk menuju ke suatu daerah. Sementara itu Abu Bakar sendiri telah siap berangkat memimpin satu pasukan ke Zil Qissah.
tetapi Ali radhiyallahu anhu berkeras untuk mencegah seraya berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, kuingatkan kepadamu apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW pada perang Uhud. Sarungkan pedangmu dan senangkanlah kami dengan dirimu. Demi Allah, jika kaum muslimin mengalami musibah karena kematianmu, niscaya mereka tidak akan memiliki eksistensi sepeninggalmu." Kemudian Abu Bakar kembali dan menyerahkan panji tersebut kepada yang lain. Allah memberikan dukungan kepada kaum muslimin dalam pertempuran ini, sehingga berhasil menumpas kemurtadan, memantapkan Islam di segenap penjuru jazirah, dan memaksa semua kabilah untuk membayar zakat. Kemudian ketiga, memberangkatkan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke Irak bersama Muthni bin Harithah Asy-Syaibani yang kemudian berhasil menaklukkan banyak negeri dan kembali dengan membawa kemenangan dan barang rampasan. Keempat, Abu Bakar memberikan gagasan dan memprakarsai penyerangan negeri-negeri Romawi. Setelah para sahabat dikumpulkan dan dimintai pendapat mereka tentang gagasan ini, akhirnya mereka menyetujuinya. Lalu Abu Bakar menoleh ke arah Ali seraya bertanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Abul Hasan?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Aku melihat engkau senantiasa memperoleh keberkahan, keunggulan, dan pertolongan, insya Allah." Mendengar jawaban ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa sangat gembira, dan Allah pun melapangkan dadanya untuk melaksanakan gagasan tersebut. Kemudian Abu Bakar mengumpulkan orang-orang dan menyampaikan khutbah kepada mereka. Dalam khutbahnya, ia memobilisir masyarakat untuk berangkat berjihad. Beliau juga menulis sejumlah surat pada para gubernurnya, memerintahkan mereka agar hadir. Maka setelah berkumpul sejumlah komandan, Abu Bakar memerintahkan mereka agar berangkat ke Syam, pasukan demi pasukan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengepalai amir pasukan. Setiap kali seorang amir berangkat, beliau melepaskannya dan memberikan wasiat agar bertakwa kepada Allah, menjaga persahabatan dengan baik, selalu menjaga sholat berjamaah pada waktunya. Beliau berpesan agar masing-masing orang memperbaiki dirinya, sehingga Allah menjadikan orang lain berbuat baik kepadanya, menghormati para utusan musuh yang datang kepada mereka, mempersingkat keberadaan para utusan musuh tersebut di tengah-tengah mereka, agar tidak mengetahui keadaan dan kondisi pasukan kaum muslimin. Setelah kaum muslimin berangkat menuju negeri-negeri Romawi dan tiba di Yarmuk, mereka mengirim berita kepada Abu Bakar bahwa pasukan Romawi berjumlah sangat besar. Kemudian Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid di Irak, memerintahkan agar berangkat menuju Syam dengan membawa separuh pasukan yang bertugas di Irak untuk membantu pasukan Abu Ubaidah, dan menunjuk Muthni bin Harithah sebagai gantinya untuk memimpin separuh pasukan yang ada di Irak. Kepada Khalid bin Walid, Abu Bakar juga memerintahkan agar memimpin pasukan di Syam setibanya di negeri tersebut. Kemudian Khalid bin Walid berangkat dan bergabung dengan kaum muslimin di Syam. Kepada Abu Ubaidah, Khalid bin Walid menulis surat yang isinya, "Amma ba'du, sesungguhnya aku memohon kepada Allah agar melimpahkan keamanan kepada diriku dan dirimu pada saat menghadapi ketakutan dan memberikan perlindungan di dunia dari segala keburukan. Baru saja aku menerima surat dari Khalifah Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan agar aku bergerak menuju Syam dan memimpin pasukannya. Demi Allah, aku tidak pernah meminta hal tersebut dan aku tidak menginginkannya. Tetaplah engkau pada posisimu sebagaimana sedia kala. Kami tidak akan menolak perintahmu, tidak akan menentangmu, dan tidak akan memutuskan perkara tanpa kehadiran dirimu." Setelah membaca surat Khalid bin Walid, Abu Ubaidah berkata, "Semoga Allah melimpahkan keberkahan atas keputusan Khalifah Rasulullah dan mendukung apa yang dilakukan oleh Khalid." Sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menulis surat kepada Abu Ubaidah yang isinya menyatakan, "Amma ba'du, sesungguhnya aku telah mengangkat Khalid untuk memerangi musuh di Syam. Oleh karena itu, janganlah engkau menentangnya. Dengar dan taatilah dia. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku mengutusnya kepadamu bukan karena dia lebih baik darimu, tetapi karena hanya aku berkeyakinan bahwa dia memiliki kecerdikan dalam berperang di tempat yang sangat kritis ini. Semoga Allah menghendaki kebaikan bagi kami dan kamu. Wassalam."
Kemudian terjadilah beberapa kali pertempuran sengit antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang-orang Romawi yang berhasil dibunuh tidak terhitung banyaknya, sebagaimana jumlah mereka yang ditawan. Di tengah berkecamuknya pertempuran ini, Khalid bin Walid mendapat surat yang memberitahukan bahwa Abu Bakar telah wafat dan digantikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Surat itu juga menyatakan pemecatan Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan dan diganti kembali oleh Abu Ubaidah. Berita ini oleh Khalid dirahasiakan agar tidak terjadi keguncangan di kalangan barisan kaum muslimin. Ketika Abu Ubaidah menerima berita tersebut, ia juga merahasiakannya karena pertimbangan yang sama. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Abu Bakar wafat pada tahun ke-13 Hijriah, malam Selasa, tanggal 23 Jumadil Akhir, pada usia 63 tahun. Masa khilafahnya 2 tahun, 3 bulan, dan 3 hari. Ia dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anhu di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya tentang khilafah Umar. Menjelang wafatnya, Abu Bakar meminta pendapat sejumlah sahabat generasi pertama yang tergolong ahli syurga. Mereka seluruhnya sepakat untuk mewasiatkan khilafah sesudahnya kepada Umar bin Khattab. Dengan demikian, Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali mewasiatkan khilafah sepeninggalnya kepada orang yang sudah ditunjuk dan mengangkat khalifah berdasarkan wasiat tersebut. Barangkali ada baiknya kami kemukakan penjelasan tentang rincian tersebut. At-Tabari, Ibnu Jauzi, dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu khawatir kaum muslimin berselisih pendapat sepeninggal beliau, kemudian tidak memperoleh kata sepakat. Karenanya ia mengajak mereka ketika sakitnya semakin berat agar mencari seorang khalifah bagi mereka sepeninggalnya. Kaum muslimin belum mendapatkan kesepakatan tentang siapa yang akan menggantikan Abu Bakar dalam masa yang singkat tersebut. Kemudian mereka mengembalikan masalah tersebut kepada Abu Bakar seraya berkata, "Terserah kepada pendapatmu saja." Saat itulah Abu Bakar mulai meminta pendapat dari para tokoh sahabat masing-masing secara terpisah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui kesepakatan mereka tentang kelayakan dan keutamaan Umar radhiyallahu anhu, ia pun keluar menemui banyak orang seraya memberitahukan bahwa ia telah mengerahkan segenap usaha untuk memilih siapakah orang yang paling layak dan tepat menggantikannya. Kepada khalayak, Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta agar mereka menunjuk Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah sepeninggalnya. Mereka semua menjawab, "Kami dengar dan kami taat." Atas dasar apa Umar menjadi khalifah? Mungkin ada yang menyangka bahwa cara pengangkatan khalifah tersebut sama dengan pemilihan calon tunggal dan jauh dari syura yang seharusnya dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi di kalangan kaum muslimin. Jika kita perhatikan secara seksama, sebenarnya hal tersebut didasarkan kepada syura ahlul halli wal aqdi, sebab Abu Bakar tidak meminta kepada mereka agar menunjuk Umar, kecuali telah meminta pendapat para tokoh sahabat yang kemudian secara bulat menyepakati dan merekomendasikan Umar. Sekalipun demikian, pengangkatan Abu Bakar terhadap Umar tersebut belum bisa dilaksanakan dan dikukuhkan kecuali setelah ia berkhutbah di hadapan para sahabat dan meminta kepada mereka semua untuk mendengar dan mentaati Umar. Lalu mereka semua menjawab, "Kami mendengar dan kami taat." Juga setelah kaum muslimin bersepakat sepeninggalnya atas kebenaran tindakan Abu Bakar dan keabsahan proses penggantian atau suksesi tersebut. Demikianlah dalil dari ijma atau kesepakatan atas terlaksananya imamah melalui istikhlaf atau penunjukan orang tertentu dan ahad atau wasiat dengan memperhatikan syarat-syarat yang syar'i dan mu'tabaroh. Surat wasiat Kitabul Ahdi kepada Umar. Setelah mengetahui kesepakatan semua orang atas penunjukan Umar sebagai pengganti, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan membacakan surat berikut ini kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah wasiat Abu Bakar, Khalifah Rasulullah pada akhir kehidupannya di dunia dan awal kehidupannya di akhirat, di mana orang kafir akan beriman dan orang fajir akan yakin. Sesungguhnya aku telah mengangkat Umar bin Khattab untuk memimpin kalian. Jika dia bersabar dan berlaku adil, maka itulah yang ku ketahui tentang dia dan pendapatku tentang dirinya.
Tetapi jika dia menyimpang dan berubah, maka aku tidak mengetahui hal yang gaib. Kebaikanlah yang aku inginkan bagi setiap apa yang telah diupayakan. Orang-orang yang zalim akan mengetahui apa nasib yang akan ditemuinya. Abu Bakar menstempelnya. Lalu surat wasiat ini dibawa keluar oleh Utsman untuk dibacakan kepada khalayak ramai. Kemudian mereka pun membeat Umar bin Khattab. Peristiwa ini berlangsung pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Beberapa ibrah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut menunjukkan sejumlah hal dan prinsip. Di antaranya, pertama, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berlangsung melalui syura. Semua ahlul halli wal aqdi dari kalangan sahabat, termasuk di dalamnya Ali radhiyallahu anhu, ikut serta dalam pengambilan keputusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun nas Al-Quran atau Sunnah yang menegaskan hak khilafah kepada seseorang sepeninggal Rasulullah SAW. Seandainya ada nas yang menegaskan, niscaya tidak akan ada syura untuk menentukan, dan para sahabat tidak akan berani melangkahi apa yang ditegaskan oleh nas tersebut. Kedua, perbedaan pendapat yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah antar tokoh sahabat dalam rangka memusyawarahkan pemilihan khalifah merupakan hal yang lumrah dan menjadi tuntutan pembahasan suatu permasalahan. Bahkan hal ini menjadi bukti nyata atas perlindungan pembuat syariat atau Allah terhadap beraneka ragam pendapat dan pandangan dari segala bentuk pelarangan dan pembatasan selama menyangkut masalah yang tidak dinyatakan secara tegas dan gamblang oleh nas. Jalan untuk mencapai kebenaran tentang setiap masalah yang didiamkan oleh pembuat syariat ialah dengan mengemukakan berbagai pandangan dan membahasnya semua dengan objektif, bebas, dan jujur. Musibah yang dihadapi kaum muslimin saat itu sangat besar dan persoalannya pun sangat pelik. Seandainya para sahabat tidak menemukan satu pilihan calon tunggal yang ditawarkan untuk di-voting kemudian disepakati, niscaya hal tersebut merupakan syura palsu dan kesepakatan yang dipaksakan dari luar. Sungguh aneh perilaku orang-orang yang menuntut syura di dalam Islam dan menuduhnya diktatorship. Sehingga ketika menyaksikan praktek-praktek yang sebenarnya dengan serta-merta mereka menuduhnya karena bodoh atau pura-pura bodoh sebagai perpecahan dan pertentangan. Bagaimana kiranya konsepsi dan bentuk syura dalam benak mereka? Bagaimanakah seharusnya syura itu dipraktekkan? Ketiga, nasihat Ali radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu agar tidak ikut terjun memerangi kaum murtad. Ali khawatir kaum muslimin jika beliau terbunuh. Hal ini menjadi bukti nyata atas kecintaan Ali radhiyallahu anhu yang sangat mendalam terhadap Abu Bakar. Di samping merupakan bukti nyata pula bahwa Ali telah sepenuhnya menerima Khalifah Abu Bakar dan kelayakannya untuk memimpin kaum muslimin. Sebagaimana hal ini juga menunjukkan tingkat kerjasama dan keikhlasan antara keduanya. Adapun pendapat yang dikatakan orang tentang keterlambatan Ali dalam membaiat Abu Bakar dan betapapun perbedaan tentang seberapa lama keterlambatan pembaiatan tersebut, tetapi yang jelas bahwa tersebut tidak bertentangan dengan hakikat ini dan tidak pula merusaknya. Seperti diketahui bahwa keterlambatan baiat Ali hanyalah karena pertimbangan sambung rasa atau musayyarah atau mujamalah basa-basi terhadap perasaan Fatimah radhiyallahu anhu yang begitu yakin dengan ijtihadnya bahwa dirinya berhak mewarisi dari ayahnya Rasulullah SAW sebagaimana setiap anak wanita mewarisi dari bapaknya. Keterlambatan ini bukan karena kedengkian atau ketidaksetujuan yang disembunyikan oleh Ali terhadap Abu Bakar. Mungkinkah orang yang menyimpan kebencian kepada seseorang akan dapat menampilkan sikap yang penuh dengan rasa cinta, kerjasama, dan giroh ini? Keempat, setiap muslim yang merenungkan sikap yang diambil oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap kabilah-kabilah yang murtad dan tekad yang begitu kuat untuk memerangi kabilah-kabilah tersebut sehingga berhasil meyakinkan semua sahabat yang pada mulanya tidak bersedia melakukannya, niscaya akan meyakini adanya hikmah Allah yang telah mengangkat
orang yang sesuai untuk menghadapi tugas, dan sesuai pula. Siapapun di antara kita hampir tidak dapat membayangkan bahwa di kalangan sahabat ada orang yang lebih patut dari Abu Bakar untuk menghentikan badai kemurtadan tersebut dan mengembalikannya ke pangkuan Islam. Umar yang terkenal tegar dan kuat di kalangan para sahabat itu menjadi lemah tekadnya dan surut ketegarannya menghadapi badai ini. Adakah orang yang telah menyaksikan hikmah ilahiyah yang mengagumkan ini masih ingin mengecam sejarah dan para pelakunya? Ibrah kelima, mungkin ada yang mengira bahwa semata-mata wasiat atau ahad dan penunjukan ganti atau istikhlaf dapat dinilai sebagai salah satu cara pengukuhan imamah dan pemerintahan dengan dalil tindakan Abu Bakar yang telah mewasiatkan khilafah kepada Umar. Tetapi permasalahan yang sebenarnya tidaklah demikian. Pengukuhan imamah tidak dapat diakui sah kecuali setelah mengemukakan kepada kaum muslimin kemudian pernyataan ridho dari kaum muslimin terhadap imamah yang telah diwasiatkan tersebut. Jadi, ditetapkannya imamah hanyalah dengan keridhaan tersebut, yakni seandainya Abu Bakar mewasiatkan khilafah kepada Umar tetapi kaum muslimin tidak meridhoinya, maka wasiat tersebut tidak ada nilainya. Dari sini kita mengetahui, sebagaimana telah kita sebutkan terdahulu, bahwa khilafah Umar berlangsung berdasarkan masyurah, dhimniyah atau syura tidak langsung atau implisit, yang termasuk ke dalam kesepakatan sahabat dalam menyetujui orang yang dipilih Abu Bakar untuk mereka. Demikian pembacaan Sirah Nabawiyah episode kali ini. Insya Allah bersambung lagi besok di judul yang berbeda, di episode yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.